Semua orang mendambakan hidup berbahagia bersama selamanya dengan orang-orang yang dicintai. Melihat anak-anak bertumbuh besar dan capai cita-citanya. Selama hidup berusaha kumpulkan aset agar dinikmati hingga anak cucu. Namun hidup terkadang tidak selalu sesuai keinginan. Semua orang akan pulang ke surga, hanya saja kapan waktunya adalah rahasia ilahi. Bagaimana kehidupan selanjutnya dari mereka yang ditinggalkan? Tahukah Anda ketika seseorang pulang ke surga, harta miliknya menjadi tidak bertuan, dan secara hukum, negara yang akan putuskan pemilik harta baru kecuali Anda buat wasiat atas kepemilikan harta Anda. Tahukah Anda apa yang terjadi dengan harta dan aset termasuk hutang yang dimiliki seseorang setelah dia berpulang ke surga? Rekening bank, deposito, Safe Deposit Box akan langsung dibekukan bank sampai ada surat penetapan waris pengadilan dan dokumen asli. Properti tidak bisa dijual jika tidak ada surat penetapan waris dan semua ahli waris tanda tangan surat persetujuan. Ada pajak pengalihan hak 5% nilai properti jika seseorang meninggal. Saham kripto surat berharga hanya bisa dicairkan jika ada dokumen resmi asli dan menunggu rapat pemegang saham. Kreditur bisa mengajukan pembekuan aset ke pengadilan jika hutang tidak dibayar. Semua hutang dan hutang pajak wajib dilunasi oleh ahli waris, jika tidak, dilakukan sita harta. Anak usia di bawah 21 tahun akan ditentukan walinya oleh pengadilan kecuali ada wasiat. Harta akan dibagi sesuai hukum waris Indonesia dan bisa muncul ahli waris baru yang belum tentu diinginkan, kecuali ada wasiat. Jika yang Anda tinggalkan hutang dan aset yang sulit dicari dan dicairkan, pasangan dan anak-anak akan berada dalam kesulitan ekonomi. Warisan bisa jadi potensi konflik dalam keluarga. Hubungan keluarga menjadi renggang dan bisa terjadi gugatan waris ke pengadilan. Tahukah Anda semua harta Anda menjadi tidak liquid saat Anda berpulang ke surga? Seolah harta Anda tersimpan dalam koper yang terkunci dan butuh kunci untuk membukanya. Kuncinya adalah polis asuransi jiwa. Karena dengan cairnya santunan polis asuransi jiwa, ada dana tersedia untuk biaya hidup dan biaya pencairan dan pencarian aset lainnya serta pelunasan hutang. Santunan polis asuransi jiwa juga bukan kategori harta waris jadi tidak dapat dibekukan, di-set-off dengan hutang, dikenakan pajak dan digugat di pengadilan. Adakah produk polis asuransi jiwa yang bayarnya singkat, hanya 5 kali atau 10 kali tapi berlaku sampai meninggal? Adakah produk polis asuransi jiwa, jika dalam masa setor premi pewaris mengalami sakit kronis, klien tidak perlu bayar premi lagi, bebas premi? Adakah produk polis asuransi jiwa di mana setoran premi telah dicairkan tapi santunan uang pertanggungan asuransi jiwa jalan terus untuk ahli waris? Adakah produk polis asuransi jiwa, jika klien meninggal karena kecelakaan, santunan yang cair berlipat kali hingga 350% dari uang pertanggungan? Pruanugerah Prudensial. Berikan kesempatan Anda memberi warisan terbaik pada orang-orang terkasih, dengan premi super murah bahkan free. Caranya, titip dana selama 25 tahun di Prudensial atau sampai usia 60 tahun, mana yang paling akhir. Setelah itu dana titipan dapat dicairkan nasabah hingga 100% total premi, tetapi warisan santunan Pruanugerah miliaran tetap cair, dapat diterima anak-anak. Pruanugerah Prudensial. Bayar 5 kali atau 10 kali. Dilindungi hingga 120 tahun. Jika terdiagnosa sakit kronis saat bayar premi, maka akan bebas bayar premi polis tetap aktif. Jika meninggal sebelum usia 60 tahun atau 25 tahun sejak polis berlaku cair santunan hingga 350%. Tetapi jika masih hidup total premi bisa dikembalikan hingga 100% dan warisan akan tetap cair dengan nilai fantastis. Ada potensi tambahan bonus saat meninggal dan surplus underwriting setiap tahun. Jika santunan lebih besar dari 5 miliar, ada diskon premi hingga 50%. Kami siap berdiskusi dengan Anda. Hubungi kami untuk info lebih lanjut.